Cek. Oke, shalom semua yang sudah hadir, shalom di tempat ini. Bagi saudara yang hadir secara online di YouTube, apakah kita sudah live, Ko Erwin? Sudah ya, saya juga menyapa bagi saudara-saudari yang ada di YouTube secara online, shalom. Dimanapun saudara berada, kita mau belajar kebenaran firman hari ini. Nah, nanti bagi saudara yang belajar dari YouTube, saudara bisa melihat PowerPoint juga nanti akan ditampilkan di slides. Nanti di caption setelah Bible Study ini saya juga akan share PDF daripada file materi kita hari ini. Jadi saudara yang belajar dari YouTube juga bisa mengikuti saudara ya print out daripada presentasi hari ini. Nah, ini adalah seri kedua daripada kitab Yakobus saudara. Jadi 2 minggu lalu kita bahas Yakobus 1 ya saudara ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, hari ini kita membahas sesi yang kedua, Yakobus 1 ayat 9 sampai 18 saudara. Ya, goalnya adalah kita akan membahas kitab Yakobus sampai selesai, saudara, kemungkinan besar sampai bulan Desember, saudara. Ya, sebulan 2 kali kita akan bahas kitab Yakobus dengan tujuan sampai Desember saudara sudah bisa memahami secara eksposisi, secara pasal per pasal apa yang dimaksudkan oleh penulis Yakobus dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Itu goalnya saudara. Ya, sehingga di akhir zaman kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Mari kita berdoa dulu sejenak. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini, baik segenap umat-Mu yang hadir secara onsite maupun yang secara online. Kami malam hari ini meminta Roh Kudus, Roh Hikmat itu turun dalam kehidupan setiap kami. Kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan mengajar, dan setiap kami Bapa, agar kami juga boleh menerima pesan dari kebenaran firman. Karena firman-Mu yang melahirbarukan, yang menyucikan, yang mengubah paradigma kami. Terima kasih Bapak, dalam beberapa menit ke depan, biarlah pengajaran ini menjadi praktikal, Tuhan seru, relevan, dan bisa kami aplikasikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, jadi saudara bagi yang baru hadir yang hari ini, 2 minggu lalu kita sudah ada sesi yang pertama, saudara bisa ambil print out-nya di depan. Ya. Pak duduk sini aja. Ngapain di pinggir itu nanti buat yang telat-telat datang. Ini meja masih kosong, silakan Pak. Ya. Print out di depan ya Pak ya kalau mau diambil ya. Kita akan ada masuk ke sesi yang kedua. Nah, sesi yang pertama 2 minggu lalu itu kita bahas soal introduction kitab Yakobus. Siapa Yakobus, tujuan kenapa Alkitab ini, kitab Yakobus ditulis, saudara. Bahkan kita membahas soal respon daripada orang Kristen terhadap ujian kehidupan, yaitu harus berbahagia. Ya. Itu respon terhadap ujian kekristenan, kita harus berbahagia katanya. Berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Saudara, ya, kata jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan memiliki makna kita bukan sekedar nyari-nyari masalah. Saudara ya, bukan sekedar kita jatuh ke dalam hawa nafsu, tapi memang cobaan dari luar. Ya. Karena apa? Karena Allah digambarkan sebagai Allah yang memurnikan umatnya. Seperti tukang memurni perak, yang memurnikan perak saudara, memurnikan emas, dibakar sampai apa? Sampai ketidakmurnian itu dalam hidup kita, kenajisan, kedagingan, semua sirna sampai kita menjadi orang yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita menghadapi ujian seperti itu, penulis Yakobus menyuruh kita berbahagia. Ya, count it, take it as a joy. Ya, kamu harus berbahagia, nggak boleh komplain, nggak boleh marah-marah, harus berbahagia. Nah itu saudara, nah hari ini kita mau melanjutkan. Nah saudara, karena ini kan masih satu perikop sebetulnya. Jadi nanti saudara sembari baca materi hari ini, sembari lihat-lihat ayat-ayat 1 sampai ke 7. Saudara, kenapa? Karena masih satu perikop, cuman kita pecah. Kenapa? Karena kebanyakan kalau kita bahas jadi satu sesi, saudara. Ya, jadi saudara jangan lupakan materi 2 minggu lalu. Sembari ingat-ingat, oh materi 2 minggu lalu kita bahas seperti ini, kita bahas seperti ini, gitu. Nah, Bapak Ibu kita mau baca dulu, saya bacakan ya. Materi kita Yakobus 1 ayat 9 sampai 18. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata,
pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang terbaik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Novendi, boleh ambilin print out nggak buat Pak Sem? 2 kopi. Oke, saudara, print out ada di depan ya saudara ya, bisa diambil. Nah, bagi saudara yang mengikuti secara online, kita baru membaca Yakobus 1 ayat 9 sampai 18. Nah, seperti 2 minggu lalu saya mau bahas ayat per ayat saudara ya. Saya mau bahas ayat per ayat. Gitu. Nah, saudara, mari kita lihat saudara ya dalam PowerPoint, dalam slide Ko Erwin, ayat 9 sampai yang ke-11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ya. Coba saudara perhatikan, di sini ayat 9 sampai 11 seolah-olah ada perbedaan ya. Antara, kalau saudara mengikuti dari yang 2 minggu lalu, saudara tahu bahwa penulis Yakobus itu suka bermain kontras. Ya, dia 2 minggu lalu menggambarkan orang yang teguh beriman sama orang yang double minded, diombang-ambingkan oleh angin ya. Nah, ayat 9 sampai 11 dia juga menggambarkan ada 2 tipe orang saudara ya. Orang yang miskin ya atau rendah keadaannya dengan orang yang kaya. Nah, mari kita lihat kenapa kok mendadak lagi tiba-tiba ngomong pencobaan, kok dia ngomong orang miskin sama orang kaya. Ya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah atau miskin bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ya. Jadi ternyata ada Yakobus kasih penjelasan kalau orang yang miskin sama rendah, dia harus bermegah karena posisinya yang tinggi. Ya. Dia harus bermegah karena posisinya yang tinggi. Nah, orang yang kaya ya, dia harus bermegah karena kedudukannya yang rendah. Nah, saudara lihat permainan katanya. Orang yang rendah dia harus bangga karena posisinya tinggi di hadapan Tuhan. Sebaliknya orang yang kaya dia harus bermegah karena posisinya rendah. Saudara, dia harus merendahkan hidupnya sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Saudara, ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di print out, saya sudah kasih perbandingan kontrasnya. Saudara ya. Jadi saya sudah tulis di print out untuk saudara lebih memudahkan mengikuti. Orang rendah disuruh bermegah dalam kedudukan tinggi. Tapi kok orang kaya disuruh bermegah dalam kedudukannya yang rendah. Nah, saudara, di sini saya mau tanya dulu, apa hubungan? Kenapa tiba-tiba Yakobus lagi ngomongin soal pencobaan yang dari 7 ayat pertama, tiba-tiba ngomongin miskin sama kaya? Ada yang mau coba jawab? Nggak ada benar, nggak ada salah. Namanya ini kita mau diskusi. Kenapa lagi ngomongin pencobaan, tiba-tiba ngomongin ekonomi? Ada? Kenapa lagi ngomongin pencobaan, tiba-tiba ngomongin ekonomi? Ya. Kenapa Tante Lucy? Betul. Dan kedua, ekonomi pun bisa menjadi pencobaan. Gitu maksudnya. Jadi beberapa komentator Alkitab, kalau saudara suka baca komentari Alkitab, beberapa komentator berkata, wah ini orang kaya bukan yang ada di gereja. Karena yang di gereja semuanya rata-rata orang miskin, orang yang direndahkan posisi pada zaman itu ya. Tapi kita nggak melihat kenapa perlu dipisahkan begitu loh. Kalau yang kaya di luar gereja, ya bukan pencobaan dong namanya. Yang kaya ya udahlah, biarin aja dia di luar sana, orang kafir, orang di luar non-Kristen, seperti para pemangku kepentingan pada kerajaan Romawi pada saat itu kaya-kaya semua, para pejabat politik kaya semua. Tapi justru karena 2 kasta ini ada di gereja, saudara. Dan pada saat itu Yakobus ingin berusaha memberikan penjelasan kepada dua-dua ini masing-masing gak boleh sombong.
ternyata orang yang rendah posisi bisa sombong juga. Ya kan? Jadi baik miskin maupun kaya, ya ini tetap digambarkan sebagai sebuah trial, sebagai sebuah pencobaan. Nah, saudara, ya. Jadi poverty pun sebagai trials, orang kaya juga sebagai trials. Nah, kita sekarang mari kita merenungkan, saudara. Kenapa kekayaan itu pun disebut sebagai sebuah trials? Apa pencobaannya bagi orang kaya? Bukannya udah enak, Pak? Bukannya udah enak pencobaan kalau orang yang rendah, yang posisinya yang miskin, kita mengerti. Iya dicobai, wah dalam hidup ini kita susah. Tenang, nanti ada pengharapan di sorga. Ya, jangan menyerah, jangan menanggalkan iman. Terus bertahan sampai sorga nanti. Ya kan, kalau orang Pentakosta lama begitu ya. Pengharapannya di sorga nanti. Di dunia ini kita miskin, kita menderita, tidak ada apa-apa. Tapi Yakobus berkata, orang kaya kamu juga harus bermegah dalam kedudukanmu yang rendah. Kenapa? Karena satu saat kau akan lenyap seperti rumput. Satu saat kau akan lenyap seperti rumput. Di situ Paulus menggambarkan apa? Posisi orang kaya bahwa apa? Yang kamu kumpulkan itu di dunia ini gak akan kamu bawa ke sorga. Dan kalau kamu bermegah dalam kekayaan kamu yang material itu, Yesus berkata, hai orang kaya yang bodoh. Kalau pada hari ini juga nyawamu diambil daripadamu, untuk siapakah itu? Nanti. Karena itulah Yakobus berkata, kamu mestinya berbangga bahwa kamu direndahkan Tuhan seperti rumput yang besok pun akan lenyap. Saudara. Ya. Nah, coba saudara lihat halaman kedua dari printout, saudara. Ya. Sekali lagi, yang baru datang ada printout tersedia di depan, saudara bisa ambil. Nah, saudara, yuk buka Alkitab saudara, kita mau mengisi isian saudara. Ya, itu ada 3 ayat, Yakobus 2 ayat 5. Ya, saya juga tampilkan di PowerPoint di LED. Lukas 6 ayat 20 dan Kolose 1 ayat 27. Coba saudara, mari kita lihat dari ayat-ayat tersebut ya, apa sih yang dimaksud dengan kedudukan yang tinggi bagi orang yang miskin atau orang yang rendah ini, saudara? Ya. Nah, kalau kita ngomong miskin atau rendah, kesannya nggak enak, saudara ya. Kesannya kayak kok merendahkan sekali sih. Tapi memang faktanya begitu, saudara. Pada zaman Yakobus, khususnya dalam zaman perjanjian baru di gereja mula-mula, saudara, itu benar-benar timpang status ekonominya, saudara. Yang miskin, yang benar-benar miskin, saudara, yang menderita sekali. Tapi juga ada orang-orang non-Yahudi maupun orang Yahudi yang bertobat dan masuk ke dalam gereja. Contohnya siapa? Zakheus, kepala pemungut cukai. Ketika bertobat, bayangkan, Tuhan, setengah kekayaanku ku berikan. Orang yang kutipu, ku kembalikan berapa kali lipat? Ini kaya banget. Jadi saudara bayangkan Zakheus ketemu sama Lazarus, satu gereja. Gembalanya Yakobus. Nah, itulah konteks gereja zaman itu. Zakheus kepala pemungut cukai bertobat, Lazarus juga ada di gereja itu. Dua-duanya ikut perjamuan kudus, ikut pengajaran. Nah, Yakobus jadi gembala. Nah, di situ. Nah, Yakobus memberikan pengajaran kepada jemaat dalam konteks seperti itu. Nah, dia berkata, kamu yang rendah, kamu harus bangga karena posisimu tinggi di hadapan Tuhan. Yuk, kita bahas yuk. Yakobus 2 ayat 5. Saudara yang sudah ketemu, apa maksudnya orang yang tinggi menurut Yakobus 2 ayat 5? Boleh ada yang jawab? Ada yang boleh baca mungkin? Kalau Ko Erwin boleh ada satu mikrofon lagi, saya mau kasih ke... dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ternyata saudara kaya di dalam Iman. Oke, berarti posisi tinggi bisa kita terjemahkan sebagai kaya di dalam iman, saudara. Yang kedua, ada yang bisa baca Lukas pasal 6 ayat 20. Maksudnya apa posisi tinggi menurut ayat ini? Ini di depan masih kosong, Timo. Sama Pak, silakan Pak. Di depan masih kosong. Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ternyata orang yang miskin disuruh berbahagia. Kenapa? Karena mereka yang empunya sorga. Ya. Lalu yang ketiga Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Ya. Ada yang bisa baca? Kolose 1 ayat 27. Apa maksudnya?
kedudukan yang tinggi di situ. Alan, silakan baca Alan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Berarti apa kira-kira jawabannya? Kristus yang adalah pengharapan akan, bahasa Inggrisnya Christ in you the hope of glory. Jadi saudara, dalam pemahaman orang Kristen, kita nggak bisa debat soal status ekonomi. Karena orang yang kaya di dunia ini malah Yakobus berkata, berbanggalah karena kamu seperti rumput yang besok akan lenyap. Itulah kebanggaanmu. Saudara, kalau kamu sekarang menikmati kekayaan di dunia ini, berbanggalah. Kenapa? Bermegahlah kenapa? Karena besok satu waktu kamu akan hilang dalam kesibukan pekerjaanmu. Tapi bagi kamu yang hari ini direndahkan, bagi kamu yang hari ini dalam posisi rendah, berbahagialah, bermegahlah juga. Kenapa? Karena satu, kamu kaya di dalam iman. Kok bisa kaya dalam iman? Karena secara hari kepada hari, day to day basis, mereka menggantungkan pengharapan kepada Tuhan. Sehingga mereka kaya di dalam iman. Saudara. Nah, saudara, ini cara kita inductive Bible study. 2 minggu lalu saya bahas soal orang yang bimbang, double minded. Orang yang goyang. Apa? Ada yang ingat apa maksudnya double minded? Bukannya doubtful, saya bilang, tapi main aman. Main aman. Dia orangnya mau kaya di dunia, kaya di akhirat. Ingat ya? Nah, saudara, coba. Tolong, nah kita ini kalau belajar Alkitab, saudara, kita mau coba kaitkan. Apa hubungan antara orang double minded sama orang yang kaya? Apa hubungan orang double minded sama orang yang kaya? Lebih mudah mana double minded antara orang kaya apa orang miskin? Kenapa lebih mudah orang kaya? Karena mereka menggantungkan pengharapan kepada uang. Dalam konteks itu kamu juga double minded. Kamu bimbang. Karena satu-satu kamu harus membela kepentingan uang kamu. Tapi ketika ada satu situasi di mana kamu harus memilih Injil, kamu jadi bimbang. Aduh Tuhan, gimana bisa gak ya pilih Injil tapi peluk uang? Itu double minded. Makanya Yakobus bilang, kamu yang kaya jangan sombong. Bermegahlah karena kamu akan seperti rumput yang lenyap satu saat. Nah makanya Yakobus kasih juga penghiburan kepada orang yang berkekurangan. Kamu itu berbahagia, kamu yang punya surga. Kamu kaya dalam iman dan Kristus, the hope of glory is inside you. Saudara. Jadi hari ini saudara, apapun status ekonomi kita perlu ingat. Kita akan tinggalkan dunia ini. Jadi kita nggak bisa bermegah dalam apapun yang Tuhan kasih. Apapun yang Tuhan izinkan saudara miliki, kita hanya steward, hanya manager. Kita nggak bisa berbangga dalam artian, wah ini punya saya semua. Tuhan titipkan. Satu saat kita semua akan masuk ke surga, kita tinggalkan ini semua. Amin, saudara? Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang kaya, saudara? Ya, saya tulis, apa maksudnya mengambil posisi yang rendah? Ya, ini kan posisi tinggi. Apa maksudnya posisi yang rendah? Coba. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Coba gantian, Timo boleh baca Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Ya. Ini satu kebenaran firman yang diulang-ulang di dalam Alkitab, saudara. Ya, walaupun beda pasal Alkitab, tapi nadanya mirip sama nada Yakobus. Silakan. Yeremia 29 ayat 23 sampai 24. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama. Benar ya? Oh 9. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Silakan, di depan masih ada tempat, kiri kanan. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Yeremia pun sudah mengatakan, janganlah orang kaya bermegah dalam kekayaannya, tapi sungguh aku adalah Allah yang menyukai keadilan, kebenaran, kasih setia,
Maksudnya begini, kalau kamu ku berkati hari ini, kamu harus tunjukkan hal yang sama di dunia ini. Lewat kekayaanmu. Tunjukkan lewat kekayaanmu kebenaran, keadilan, kasih setia. Karena itu yang kusuka. Itu yang kusuka, kata Tuhan. Jadi itulah maksudnya. Rendah itu bukan artinya kita rendah diri, bukan. Cuman kita merendah mengetahui ini punya Tuhan. Aku cuman dititipin. Karena Tuhan sukanya kebenaran dan kasih setia. Kita berusaha menunjukkan kebenaran dan kasih setia lewat kekayaan kita di dunia ini. Amin, saudara. Ya. Ayat 9 sampai 11. Ya. Nah, saudara, di dalam printout saya tulis begini. Memang beberapa komentator itu seperti tadi saya sudah bilang, pada zaman itu, saudara, nggak seperti sekarang. Nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada handphone, nggak ada laptop, nggak ada baju bagus. Jadi bingung. Cara satu-satunya membedakan kekayaan seseorang adalah lewat apa yang dia miliki. Dalam artian begini, uang. Zaman itu nggak ada motor, nggak ada mobil. Jadi coba saudara, sekarang kita bisa melihat status ekonomi orang dari apa yang dia miliki. Zaman dulu apa yang orang miliki terbatas. Ya paling cuman rumah, kemampuan dia untuk menghold pesta. Kalau di Roma kan suka pesta pora tuh saudara, ya kan. Orang yang kaya pasti bisa bikin pesta saudara, nanti kita akan bahas. Ya kan. Nggak punya iPhone, nggak punya Samsung, nggak punya Android, nggak punya handphone, nggak punya tas-tas branded. Jadi gimana cara menunjukkan kekayaan? Uang. Saudara. Nah karena itulah beberapa komentator berkata, kata kaya di Yakobus pakai kata plosios, itu memang umumnya merujuk kepada orang non-Kristen. Cuman dalam konteks Yakobus, saya setelah baca beberapa komentari, saya masih menerima pemahaman dan saya percaya ayat 9 sampai 10 masih berbicara soal orang Kristen, baik dalam posisi rendah maupun posisi yang tinggi, saudara ya. Amin. Shalom Om Tante, ini kita masih ada beberapa tempat pinggir-pinggir masih bisa, kalau mau kedapatan meja masih bisa, silakan. Ayat 12, mari kita masuk dalam ayat yang ke-12 saudara ya. Kembali mungkin Novendi bisa bacakan sembari saya hapus. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah saudara, kita mau lihat dulu. Karena barang siapa yang bertahan di dalam pencobaan, ya, ia akan menerima reward, yaitu namanya crown of life atau mahkota Nah saudara, upah orang percaya bukan hanya crown of life. Bukan hanya crown of life, saudara. Ya. Nah, coba ini kita mau lihat yuk sebentar. Secara cepat saja kita mau lihat ayat-ayat berikut ini. Ya. Kalau bisa saya minta Ricky tolong buka 1 Korintus 9 ayat 25. Ya. Siska boleh buka 1 Tesalonika, Francisca 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Om Senjaya 2 Timotius 4 ayat 8. Om Irwan 1 Petrus 5 ayat 4 dan Pak Kus Wahyu 2 ayat 10. Nanti mikrofon bisa disebar. Coba 1 Korintus 9 25. Coba Ricky bisa bacakan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Oke, berarti jawabannya apa? Mahkota yang abadi. Saya nggak tulis ya, saudara bisa tulis sendiri. Jawabannya mahkota yang abadi. Silakan. Siska 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai dengan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. 20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi jawabannya apa lagi? Mahkota ya. Ya coba nggak dijelaskan mahkota apa mahkota. Kamulah mahkota. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tadi Om Senjaya. 2 Timotius 4 yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Ada crown of righteousness, mahkota kebenaran. Om Irwan, 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Crown of glory, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Terakhir Pakus, Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, crown of life lagi ya. Bahasa Inggrisnya di situ victory's crown. Victor's crown, victor's crown. Orang yang menang. Orang yang menang dari cobaan. Jadi saudara lihat, ini ditulis sebagai yang namanya hedonisme Kristen. Kalau saudara pernah dengar konsep hedonisme, hedon. Orang hedon itu kan carinya material. Nah, dibalik sekarang pemahamannya, kita mesti mencari spiritual hedonism. Jadi maksudnya begini, kita semua pasti, begitu saudara memegang iman, pasti saudara masuk surga. Yang membedakan adalah upahnya. Nah upahnya macam-macam. Enggak cuma mahkota loh, ada nama baik. Saudara diberikan nama yang baru. Ya kan Wahyu berkata, aku akan memberikan kepada kamu nama yang baru. Diberikan kesempatan makan dari pohon kehidupan. Banyak upahnya saudara. Nah itu Yakobus berkata, kamu mesti bertahan dalam pencobaan karena upahnya banyak. Dan ini adalah pengharapan dalam jemaat gereja mula-mula saudara. Jadi kita nggak bisa bayangkan kondisi kita di Jakarta ini sebanding dengan jemaat gereja mula-mula. Karena dulu begitu susah saudara. 2 minggu lalu kita bahas ya, namanya orang Kristen. Begitu mau beli daging di pasar ditanya, kamu apa? Kristen. Daging langsung dimahalin saudara. Coba bayangin. Apa nggak menyiksa kita jadi orang Kristen pada zaman Romawi saudara. Diperlakukan berbeda oleh tetangga kita. Sekalipun kita sesama Yahudi, cuman karena kita masuk Kristen, orang Yahudi yang masih Yahudi nggak suka sama kita juga. Kita pindah ke Yunani, orang Yunani juga nggak suka sama kita. Akibatnya apa? Komunitas Kristen pada zaman itu sangat erat. Karena saling mensupport, saudara. Karena sama-sama susah. Dan ini yang diberitakan, semangat dalam bertahan dalam pencobaan. Karena apa? Karena kau punya banyak mahkota dan banyak upah. Oke? Mari kita masuk dalam halaman berikutnya saudara. Jadi sejauh ini saudara ya, kita bisa memberikan kesimpulan begini. Saya langsung rangkum dari 2 minggu ya yang lalu sesinya ya. Kita harus siap menghadapi ujian iman atau pencobaan. Ya, respon orang percaya seharusnya berbahagia ya 2 minggu lalu. Bersuka cita di tengah pencobaan dan kita diminta bermegah di dalam pencobaan. Kenapa? Karena ujian terhadap iman kita menghasilkan 2 minggu lalu ya. Ada ketekunan, ada buah yang matang, kesempurnaan, kemuliaan. Dan hari ini kita mendapatkan, kamu dapat mahkota banyak. Dapat mahkota kehidupan. Itu adalah upah bagi orang yang bertahan saudara. Nah mahkota kehidupan tolong jangan disamakan dengan hidup yang kekal. Ini upah. Kita selamat sama Tuhan Yesus dapat kehidupan yang kekal. Ya, eternal life. Itu adalah garansi yang Tuhan berikan kalau saudara bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada yang namanya crown of life, mahkota kehidupan saudara. Ya, itu tidak sama dengan hidup yang kekal karena memang konteksnya berbeda. Jadi kalau kita lihat sampai ayat 12 ini ya, kalau dari ayat 1 sampai ayat 12 kita merenungkan, ternyata Tuhan itu kasih pencobaan. Izinkan ada pencobaan datang, ujungnya untuk saudara terima upah. Jadi kita lagi ngalamin nih 2 tahun pandemi. Wah ekonomi susah, sulit sekali. Wah ini tekanan dari luar, ujian demi ujian datang dari bisnis, dari keluarga. Kita bertahan gak mau keluar dari iman kita, gak mau menyalahkan Tuhan. Kita terus bertahan, terus melayani Tuhan. Lalu kalau kita berkata, Tuhan kok engkau izinkan sih semua pencobaan ini datang? Ternyata sampai poin ini kita mengerti bahwa apa? Tuhan menguji kita bukan untuk melihat kita jatuh. Tapi Tuhan menguji kita di setiap pencobaan ada upah yang menanti. Karena kalau nggak diuji nggak dapat upah saudara. Penjahat yang bertobat di sebelah Yesus di kayu salib masuk surga nggak? Belum tentu dapat upah tapi. Karena nggak ada waktu untuk membuktikan imannya. Tapi masuk surga nggak? Jadi jangan ngiri saudara.
nanti saya bertobat kayak teman saya Pak, udah di ICU baru saya bertobat. Sekarang saya mau foya-foya enak-enak dulu, dosa dulu. Nggak keburu saudara. Satu, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan pulang. Lalu kedua, kalau dipanggilnya masih sadar, kalau udah nggak koma gimana? Jadi jangan bertaruh dalam akhir hidup, nanti saya bertobatnya di akhir. Enggak, sekarang kita pakai hidup kita maksimal untuk mendapatkan upah di surga nanti. Itu apa ya saudara ya, jadi kalau kita yang sudah dewasa rohani, pelayanan sudah bukan lagi soal, saya dapat apa? Saya dapat apa dari gereja? Bukan. Kita pelayanan kenapa? Satu, ya Tuhan udah tebus saya, dia baik banget sama saya. Kedua, saya mau dapat upah dari sorga, udah selesai. Saya lagi ngumpulin upah di sorga. Itu makanya kita ngerti Yesus bilang jangan kumpulkan upah di dunia. Karena di dunia ngengat bisa merusak. Tapi di sorga nggak ada ngengat. Jadi saudara kalau kita dalam pelayanan diuji, saudara ingat saya lagi kumpulin upah. Semakin banyak dicerca, semakin banyak upah saya. Ya, kita nyantai saudara. Semakin banyak dicerca, semakin banyak Tuhan kasih upah. Semakin kita diuji dalam hal segala macam, upah kita makin banyak. Nah, karena pemahaman ini, orang jemaat Yakobus berpikir, oh berarti kalau saya dicobai, ya kan banyak cewek-cewek cantik gitu kan, banyak hawa nafsu, itu juga dapat upah ya. Nah itu yang Yakobus mau bahas dalam ayat-ayat berikutnya. Dia bilang, ngaco kamu. Berbeda antara pencobaan dari Tuhan sama pencobaan dari iblis. Jangan pencobaan dari iblis kita anggap, ini ada upah menanti. Haleluya. Beda saudara. Nah coba kita bahas ya. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Sekarang kita masuk ya. Saya bacakan. Apabila seseorang dicobai, nah kan barusan kan Yakobus jawab. Bertahanlah dalam pencobaan. Nah dia kasih disclaimer. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Coba sebentar saudara mundur ke ayat 3. Di print out saya tulis begini. Ada beda antara pencobaan di ayat 3 dengan pencobaan di ayat 13. Coba saudara mundur sebentar ke ayat 3. Pencobaan di ayat 3. Yang punya mic boleh bacakan ayat 3. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Yang punya mic boleh. Ya silakan Pak. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian. Ayat 13. Apabila seseorang dicobai. Dicobai. Kenapa ini kita perlu membedakan? Karena terjemahan Yunaninya sama. Saudara, peirasmos. Karena inilah Yakobus mesti memberikan penjelasan. Kamu jangan samakan pencobaan dari Tuhan disamakan dengan pencobaan dari iblis. Ayat 3 juga pakai peirasmos. Ujian terhadap iman itu juga peirasmos. Tapi dalam NIV ujian atau disebut trials. Kalau dicobai penjelasannya apa bahasa Inggrisnya? Temptation. Nah ini malam ini intinya esensinya ada di sini saudara. Ya, saya tulis begini. Memang dalam bahasa Indonesia, saudara ya, ada sedikit limitasi. Kenapa? Kalau saudara perhatikan dalam ayat ke-12 juga, ya, berbahagialah orang yang bertahan di dalam. Nah, pencobaan yang mana? Karena ayat 13 pun juga pakai kata pencobaan. Kalau kita berpikir dari ayat 12, saudara ya, barusan bilang berbahagia kalau kamu bisa bertahan di tengah pencobaan. Tapi ayat 13 berkata, jangan kamu katakan pencobaan ini datang dari Allah. Jadi yang benar yang mana? Kita disuruh berbahagia atau kita suruh tengking itu cobaan? Nah, kegagalan untuk memisahkan pencobaan ini mengakibatkan apa, saudara? Pemahaman seperti di jemaat mula-mula. Pencobaan yang berbau hawa nafsu pun berbahagia dia. Ya kan disuruh berbahagia di tengah pencobaan. Jadi semakin banyak dicobai secara hawa nafsu semakin happy dia.
Ya kan, menggunakan ayat ini padahal itu salah maksudnya. Gitu ya. Jadi saudara, kita membedakan antara trials dan temptation. Bedanya apa? Kalau trials, saudara, ya, saya sudah tulis di print out. Ini bersifat eksternal. Ya. Trials ini bersifat eksternal, trials bersifat eksternal dari luar. Temptation bersifat internal dari dalam, ya. Pencobaan di ayat 3 merujuk kepada hal eksternal, musibah, kena kecelakaan, disuruh berbahagia. Kena dampak kesulitan ekonomi, diskriminasi, disuruh berbahagia. Dianiaya karena nama Tuhan, berbahagialah kalau kamu dianiaya. Itu Yesus juga ngomong. Kenapa? Karena kalau kita sedang diuji oleh Tuhan, ini punya tujuan, saudara. Ya, kalau trials, ujian terhadap imanmu, ini menghasilkan apa? Menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan, ini materi 2 minggu lalu ya. Ujung-ujungnya menghasilkan apa? Kesempurnaan. Bahasa ininya kalau nggak salah, teleios. Kesempurnaan, holistik. Kita disempurnakan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah. Dan cara mencapai kesempurnaan adalah cara lewat ujian. Saudara, makanya kalau kita diuji, berbahagia. Tapi yang kedua, temptation. Itu berbeda, saudara. Ya, temptation merujuk kepada hal-hal internal. Pikiran kotor, hawa nafsu, saudara ya. Ini memiliki tujuan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ini jatuh ke dosa. Kalau jatuh ke dosa lama-lama jadi mati. Beda ya. Tujuan antara trials dengan temptation. Saudara. Beda antara tujuan antara trials dan temptation. Jadi kalau kita ada orang dia sedang dicobai oleh hawa nafsunya, saudara ya. Dari internal. Ya. Itu kita jangan sebut berbahagia. Malah kalau perlu ditengking. Dan kalau perlu kabur. Saudara. Nggak bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan yang datang dari dalam, saudara. Ya. Ayo, saudara, mari kita diskusi sebentar, saudara. Apa sumber dari pencobaan itu? Sumber dari temptation, saudara. Ya. Apa sumbernya? Pikiran. Saya pakai warna merah deh. Keinginan, pikiran, apalagi hawa nafsu. Itu bunyi apa ya? Keinginan, pikiran, hawa nafsu. Semuanya dari dalam ya. Nah, mari kita berpikir satu langkah lebih jauh. Ini semua yang jahat dan dosa datangnya dari mana? Iya, dari mana? Diri sendiri datangnya dari mana? Bukan, iya pikiran dosa datangnya dari mana? Dari hati. Hati yang berdosa datangnya dari mana? Kedagingan itu datangnya dari mana? Syaiton. Dari natur dosa. Tubuh dosa. Kalau bahasa Paulus namanya sarx. Atau yang namanya kedagingan. Daging. Tubuh dosa atau yang namanya natur. Ini konsep penting. Nanti saya mau bahas di halaman selanjutnya saya mau bahas. Tapi sementara kita nangkep dulu ini semua datang dari natur. Kok kita bisa ada natur dosa? Karena Adam jatuh dalam dosa. Dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Dalam hidup saudara dan saya kita ada yang namanya natur dosa. Saya mau nanya, Pak kalau kita udah bertobat lahir baru naturnya hilang gak?
Hilang nggak? Ayo. Naturnya masih ada. Masih ada. Ada beberapa pengajaran yang mengatakan naturnya sudah hilang. Ada juga, saudara. Tapi kita mempercayai naturnya masih ada. Karena itulah kita diminta mematikan perbuatan dosa, mematikan perbuatan-perbuatan dosa dalam tubuhmu itu setiap hari. Sekalipun kamu udah selamat. Lalu kok gitu apa gunanya Pak Roh Kudus? Dulu nggak punya kekuatan untuk melawan dosa. Sekarang dikasih kekuatan untuk melawan dosa. Karena itu orang yang terus menerus jatuh dalam perbuatan dosa nggak bisa lagi, Pak ini karena setan paksa saya, nggak bisa lagi. Bagi orang percaya itu pilihan. Karena kamu sudah dikasih pilihan, mau hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Orang belum bertobat nggak bisa milih, ya kedagingan terus dia. Ya kan? Tapi kalau kita sudah bertobat, kita nggak bisa berkata, ya habis gimana, hawa nafsunya kebanyakan Pak, nggak kuat saya. Nggak bisa. Karena ketika kita selamat, Tuhan sudah kasih kemenangan. Dan kita harus bertindak atas iman bahwa darah Yesus menyucikan kita. Karena itu pengudusan itu sifatnya dua, saudara. Kita memahami pengudusan sifatnya dua. Satu, kita dikuduskan selama-lamanya. Secara posisi kita adalah kudus. Tapi secara subjektif, personal, kita harus menghidupi kekudusan itu hari demi hari. Dan itu soal pilihan. Saudara nggak bisa terlena. Makanya orang Pentakosta itu khotbahnya kekudusan terus. Ayo kita melawan daging. Hidupnya perang dulu, emang perang hidupnya. Saudara, karena dasarnya ini. Salah satunya karena kita harus memerangi dosa dalam hidup kita. Dan itu sungguh-sungguh harus diperangi, saudara. Ya. Nanti kita lanjut, saudara ya. Ini ada peranan penting terhadap pemahaman kita terhadap Tuhan nanti di ayat 16. Tapi terima dulu bahwa kita ada punya natur dosa. Mari kita lanjut dulu, saudara. Ya. Ya. Nah, kalau pencobaan dari luar kita disuruh bertahan dan berbahagia, apa yang harus kita lakukan terhadap keinginan dari diri sendiri? Nah, ada dua ayat tuh saya kasih. 2 Timotius 2 ayat 22. Coba. Mari kita buka 2 Timotius 2 ayat 22. Gantian saya yang baca. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi jawabannya apa yang pertama? Kalau nafsu, jauhi. Jauhilah nafsu orang muda. Kenapa orang muda ditulis ya? Karena yang muda banyak punya nafsu. Karena yang masih muda masih punya banyak nafsu. Maka disuruh menjauhi nafsu orang muda. Tapi nggak cuma menjauh. Kalau dikatakan menjauh, saudara, itu aspek negatif. Kita disuruh lari dari nafsu. Lari kemana? Makanya dalam ayat itu dikatakan selain menjauh, kita disuruh kejar. Kejarlah kasih, keadilan, damai sejahtera bersama-sama dengan mereka. Makanya saya percaya orang Kristen yang paham pengudusan, dia nggak akan bisa kabur dari komunitas. Saudara nggak bisa hidup Kristen tuh sendirian, nggak ada komsel tuh nggak bisa. Tidak bisa. Saudara harus hidup dalam komsel. Kenapa? Karena dalam mengejar kasih, keadilan, dan kebenaran itu harus bersama-sama dengan mereka yang juga sama-sama lagi mengejar. Karena kalau kita sendirian, nggak kuat. Sendirian tuh nggak bisa. Setidaknya dalam komunitas ada yang ngingetin, ada yang, aduh aku jatuh nih. Ayo bangkit lagi, ayo semangat. Jangan mau dikalahkan iblis, ayo. Ada yang nguatin, saudara. Nah kalau kita sendirian, intimidasi demi intimidasi datang, habis. Saudara. Yang kedua, dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Ya. Kita maju dulu sedikit, Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang kedua, bagaimana terhadap keinginan dalam diri kita? Tunduk, mendekat kepada Allah.
tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Saudara, kalau kita mau praktekin, bagaimana praktek mendekat kepada Allah? Ya, PPW, baca Alkitab, berdiam, saat teduh, secara personal. Secara korporat juga bisa kan mendekat secara rame-rame. Kita datang ibadah, saudara. Jadi ibadah itu salah satu cara kita untuk mendekat kepada Tuhan. Ibadah itu salah satu cara kita, salah satu ya, mendekat kepada Tuhan. Saudara. Karena kita perlu mendekat. Saudara. Makanya kalau dikatakan ibadah nggak penting sebetulnya kurang tepat. Penting juga ibadah itu. Ya mungkin dalam kondisi online sekarang kan orang, udahlah ngapain lah ibadah-ibadah bisa online. Tapi suasana menyembah online tidak ada komunitas di dalamnya. Saudara tetap sendirian di tengah laptop itu dan nggak ada yang tahu. Saudara, itu nggak bisa menggantikan suasana penyembahan korporat. Itu kayak buat aku tuh kayak emergency first aid kits lah gitu, P3K gitu. Lagi sakit ya udahlah, nggak bisa lagi COVID ya udah online. Sebegitu sembuh balik lagi saudara onsite. Ya. Nah, di sini kita melihat ada dua alur dalam perjalanan kehidupan seorang manusia menurut Yakobus. Ya, saya nggak tulis di papan tulis karena saya sudah ada di print out. Yang pertama itu yang kita bahas 2 minggu lalu, saudara. Ya kan? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau ada trials, kamu harus kuat dalam iman. Ada ujian kehidupan. Ujian itu penting karena menghasilkan ketekunan. Ketekunan penting karena nanti kamu akan menjadi sempurna, teleios, dewasa, saudara. Ya, itu satu rangkaian perjalanan. Tapi kalau kamu memilih untuk membuahi keinginan dalam hidupmu, godaannya dibuahin, hati-hati karena godaan yang dibuahi akan menjadi dosa dan itu akan melahirkan maut. Yang barusan kita baca. Saudara. Nah, saya mau bahas di sini, saudara. Ya. Pilihan antara saudara itu mau pakai jalan tolnya iman atau pakai jalan tolnya desires atau lust. Itu pilihan. It's a choice, saudara. It's a choice. Ini pilihan. Dalam etika, saya ngajar begini. Dalam hidup orang Kristen, Rick Warren berkata ada tujuan kenapa kita diciptakan. Ya kan? The purpose driven life kan yang terkenal itu. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah tujuan akhir ultimat kita. Nah, saya mau tulis begini, saudara. Ada tujuan lain yang berseberangan dengan itu. Yaitu apa? Memuliakan diri sendiri. Dalam setiap keputusan etis yang saudara ambil, pilihannya cuma 2. Memuliakan Tuhan atau memuliakan diri. Saudara nggak bisa kabur dari situ. Ini saya, jadi tujuannya itu adalah the glory of God. Atau saudara tujuannya adalah egois. Nah, saudara mau latihan nggak? Tahu Pak gimana cara latihannya? Nih, gampangnya begini. Setiap saudara ingin memutuskan sesuatu, saudara tanya sama diri sendiri. Apakah keputusan ini membawa kemuliaan bagi Tuhan atau untuk diri sendiri? Kita pasti bisa jawab. Begitu saudara jawab ini kayaknya untuk diri saya sendiri. Saudara punya pilihan. Apakah saya punya pilihan lain yang dimana pilihan itu bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan dan sedikit untuk diri saya? Ini bukan soal dosa lagi saudara, ini masalah soal etika. Jadi orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan makin lama dia memikirkan bukan lagi dirinya sendiri tapi apa yang berkenan untuk Tuhan. Ketika kita baru bertobat, kita masih kadang-kadang jatuh dalam hal hawa nafsu. Semua orang pasti jatuh, saudara. Tapi makin kita dewasa rohani, kita makin mikir, nafsuku ini untuk diriku atau untuk Tuhan? Termasuk nafsu dalam pelayanan. Jangan lupa, nafsu gak cuma hal yang kayak negatif gitu, itu mah gampang ya kita pisahkan. Tapi nafsu dalam hal yang positif itu juga perlu kita renungkan. Ini nafsunya kemana? Ke diri sendiri apa ke Tuhan? Nah, itu cuma saudara dan Tuhan yang bisa jawab.
Itu yang namanya hidup tuh berkenan tuh begitu. Sampai setitik itu kita pun memikirkan, Pak kenapa detail banget? Iya karena Alkitab berkata baik kamu makan ataupun minum, perbuatlah semuanya itu kemuliaan nama. Tuh makan aja buat memuliakan Tuhan. Tuhan nasi padang ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan minum Coca-Cola udah 4 botol untuk memuliakan nama Tuhan. Nah terus Tuhan nanya, itu untuk saya atau untuk kamu? Nah itu. Kalau untuk kamu ya jangan dilakukan. Susah ya jadi orang yang hidupnya berkenan tuh susah loh saudara. Karena semuanya harus diukur ke arah dia. Susah memang, nggak mudah. Nah, kita lanjut saudara. Ya. Karena ini adalah masalah choice, pilihan. Saudara jangan heran dengan orang-orang yang pada puncak kejayaan dalam hidupnya dia jatuh, saudara, dalam pelayanan. Jangan heran. Kenapa? Karena jatuhnya bukan mendadak. Tapi adalah pilihan dari bertahun-tahun sebelumnya. Kok bisa? Karena gambaran yang Yakobus pakai, apa yang dia bilang, yang dia tulis dalam Yakobus, yang si Yakobus tulis, apabila keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Itu memakai gambaran seorang bayi yang baru lahir. Gambarannya itu bayi, saudara. Saudara kalau sudah melahirkan bayi, selama dikasih makan, tumbuh gak? Pasti tumbuh. Pasti. Selama dikasih makan, pasti tumbuh. Jadi kalau saudara dari detik ini, saudara entertain itu keinginan, saudara entertain itu punya lust, desires, jangan heran, itu pasti tumbuh menjadi maut. Tinggal tunggu waktu. Makanya ini senada dengan perkataan Allah kepada Adam. Adam, jangan makan buahnya. Kalau kamu makan, kamu pasti. Masalahnya kita berpikir, kagak mati itu. Ya matinya tapi 900 tahun kemudian. Tapi pasti mati. Nah itulah tipu daya dosa. Ketika kita berbuat, kita nggak langsung mati. Kita pikir kagak mati tuh. Kita lakukan terus. Nah Allah sama Yakobus punya prinsip yang sama. If you entertain that desires, itu akan berbuah, dibuah lama-lama menjadi matang. Begitu matang kamu akan menuai bukannya hidup tapi maut. Saudara, itu di situ Yakobus tuh sudah keras di situ. Jadi aplikasinya untuk kita hari ini apa? Saya tulis dalam diskusi perenungan ya. Ini jangan didiskusikan, ini perenungan hari ini. Apa godaan yang hari-hari ini begitu kuat dalam hidup kita? Kita mesti bertobat saudara. Godaan apa yang hari-hari ini begitu kuat? Uang, hawa nafsu, apa? Masing-masing kita pasti ada godaan saudara. Karena ada natur dosa. Kita pasti digodai oleh keinginan kita sendiri, pasti ada. Nah itu yang Yakobus bilang jangan dibuahi. Kalau kamu dibuahin terus akan mateng. Saatnya mateng akan menuai maut. Ya. Kenapa saya ngomong natur dosa? Karena ada ayatnya ngomong begini. Karena Allah tidak dapat dicobai. Tapi kan dalam Ibrani dikatakan Yesus dicobai. Sama seperti kita dicobai. Jadi bedanya apa? Allah nggak bisa dicobai. Tapi dikatakan Yesus dicobai sama seperti kita dicobai. Ayo bedanya apa? Yang bisa jawab tak kasih hadiah, tak ada buku. Allah nggak bisa dicobain. Tapi Yesus dia dicobai sama seperti kita dicobai. Iya, Tante Lucy. Dia 100% manusia, 100%. Jadi maksudnya bisa dicobain. Berarti Yesus ada natur dosanya. Berarti nggak bisa dicobain loh, nggak ada natur loh. Iya.
Ya. Jadi oke, ini mesti ada mikrofon. Ada mikrofonnya nggak? Biar yang lain bisa dengar. Tadi Alan ngomong coba gimana jawabannya? Karena pertama Adam ketika pertama kali dia diciptakan, kan belum dosa tuh. belum dosa, jadi tidak ada natur dosa. Tidak ada natur dosa. Tetap aja dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis, suruh makan. Jadi eksternal. Eksternal. Jadi secara manusia, walaupun tidak ada natur dosa, tetap bisa dicobai secara eksternal, tapi tidak secara internal. Tidak secara internal. Ya, itu jawabannya saudara. Wih, dapat buku. Saudara. Udah ada, kayak udah ada deh. Ya, nanti dikasih ke orang lain. Ya. Nah, jawabannya itu saudara. Jawabannya itu. Ya, nanti kasih ke Tante Lucy, tadi Tante Lucy yang jawab soalnya. Jadi, saudara, jawabannya begini. Natur dosa yang punya cuma manusia. Karena kita berdosa. Allah memang 100% manusia. Tapi di dalam diri Allah Yesus di fisik di bumi, dia nggak punya natur dosa. Saudara. Karena kalau dia punya natur dosa, ya percuma dia mati di kayu salib. Itu bukan domba yang sempurna yang bisa mengangkat dosa manusia. Tapi dia pun dicobai sama seperti kita dicobai. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dia nggak punya inclination untuk berbuat dosa. Kita punya satu kecenderungan berbuat dosa. Dia nggak ada kecenderungan. Tapi dia dicobai. Kalau kita bilang, wah Pak curang dong Pak. Makanya pantesan Yesus bisa nggak dosa melulu. Dia nggak punya kecenderungan. Saya punya kecenderungan. Nggak pas dong. Jangan ngomong begitu. Karena dalam kekekalan dia dicobai selama kekekalan. In eternity. Millions of years. Billions of years dia dicobai dan dia tidak kalah satu kali pun. Saudara. Kita 70 tahun hidup udah banyak jatuhnya saudara. Yesus tuh kekal selama-lamanya. Dan dia nggak bisa, dan dia nggak berbuat dosa. Karena dalam hidupnya nggak ada natur dosa saudara. Tapi dia dicobai secara eksternal. Makanya kan iblis cobain Yesus gimana? Nih, Tuhan nih, ayo batu rubah jadi roti, eksternal. Nih, kemuliaan, nyembah aku dong, eksternal. Tuhan, jatuhinlah dirimu, eksternal. Dan di semua itu Yesus menang. Tapi cobaannya real, saudara. Karena Yesus benar-benar lapar saat itu. Saudara, benar-benar lapar dia. Real itu cobaan, saudara. Ya. Oke. Kita lanjut di poin terakhir, saudara. Dalam ayat 16 sampai yang ke-18. Dalam ayat 16 sampai 18, saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Maksudnya supaya jangan berpikir Allah yang memberikan kita pencobaan lewat hawa nafsu ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah Bapak Ibu kalau ingat 2 minggu lalu saya ngomong begini. Kalau Allah tidak memberikan pencobaan, kenapa Allah izinkan sakit penyakit itu datang? Ya dong, kita mesti jujur, orang percaya pun sudah bisa kena sakit penyakit. Kita nggak bisa menolak, berarti ini dari iblis. Ya, iya bisa juga dari iblis, bisa juga karena kesalahan kita. Bisa juga karena tubuh kita sudah bobrok dalam dunia yang bobrok ini. Pertanyaannya kenapa Tuhan izinkan? Karena kan dia Allah yang berdaulat. Yang memegang kendali penuh kehidupan kita. Bisa dong Allah menutupi kita dari serangan iblis? Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Sebagaimana Paulus duri dalam daging. Tuhan gak mau cabut loh durinya. Gak mau dicabut itu duri. Gitu. Timotius muda. Sakit perut. Sampai Paulus mesti tulis, Timotius minumlah sedikit anggur. Karena kau punya masalah pencernaan. Sedangkan dikatakan jangan sesat. Semua pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari Allah. Nah jadi kita menjelaskannya begini saudara. Tuhan kalau izinkan ada sakit penyakit datang, itu bukan untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa, itu iblis. Ingat eksternal dan internal. Dalam sisi ini penyakit pun diterjemahkan sebagai ujian eksternal. Bukan dari hawa nafsu kan.
Internal kan keinginan, hawa nafsu, pengen berbuat kotor, berbuat najis itu dari dalam. Tapi kalau Tuhan izinkan sakit penyakit itu dari luar, walaupun memang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi bukan dari roh gitu loh. Itu untuk apa? Nah kalau kena sakit penyakit, respon kita apa? Berbahagialah. Karena kau masuk dalam pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bagaimana bisa berbahagia? Kita mesti memahami. Karena Bapa itu selalu memberikan yang baik dan setiap anugerah sempurna datangnya dari atas. Sekalipun otak manusia susah untuk memahami. Bagaimana Bapa yang baik bisa izinkan sakit penyakit. Itu kita manusia susah memahami. Karena kita selalu melihat dari perspektif kita. Ini nggak baik ini. Tapi kita nggak pernah bisa melihat dari perspektif kekekalan. Makanya Paulus itu hebat. Ya Tuhan kalau emang gak bisa dicabut ya sudah. Dalam kelemahanku, yang baik itu apa? Dalam kelemahan fisikku, kuasa Tuhan sempurna. Maka saudara kalau saudara punya kelemahan, jangan komplain. Tapi pakai kelemahan itu menjadi kesaksian bagi orang. Bikin kesaksian saudara. Bersaksi. Saudara. Sekalipun kita belum sembuh, bersaksi aja. Paulus juga bilang dalam kelemahanku artinya kan belum sembuh. Emang Tuhan gak mau sembuhin kok. Tapi kuasa Tuhan sempurna. Itu saudara. Nah, saya tulis begini. Dalam ayat 17 itu penting untuk kita mengetahui karakter Allah. Ada 3 karakter Allah dalam satu ayat itu. Saudara, saudara bisa temukan? Apa kira-kira karakter Allah dalam ayat 17? Ada 3. Oke, 1, Bapa segala terang. Ya, saya tulis ayat referensi 1 Yohanes 1 ayat 5. Dalam dia ada terang dan tidak ada sama sekali kegelapan. Yang kedua, apa lagi saudara? Tidak ada perubahan. Artinya dia, bahasa teologisnya, immutable. Tidak berubah. Saudara. Yang ketiga, apa karakter Allah dari ayat 17? Apa? Pemberi. Ya, he's a giver. Dia adalah pemberi. Allah itu suka memberi, saudara. Bapa itu suka memberi. Iblis datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup berkelim. Yohanes 10 ayat yang ke-10 saudara. Jadi saudara, kita menemukan sebuah kekuatan dalam menghadapi pencobaan hidup. Kita tahu bahwa dia adalah Bapa segala terang. Maksudnya apa? Bapa gak mungkin bohong. Tidak mungkin dia berbohong. Janjinya ya dan amin. Yang kedua, dia gak berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia gak pernah berubah. Selamanya dia baik. Dan yang ketiga, dia Allah yang suka memberi. Dan itu yang seharusnya membuat kita kuat di dalam menghadapi ujian kehidupan. Karena Bapa itu suka beri. Saudara. Karena Bapa suka beri, maka anak-anaknya pun harus berbahagialah orang yang memberi daripada yang, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima, saudara. Ayat yang terakhir, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saya tutup yang terakhir sedikit doktrin. Karena yang terakhir dikatakan atas kehendaknya sendiri. Artinya saudara duduk hari ini pun atas kehendak Tuhan. Keselamatan kita pun atas kehendak Tuhan. Nah di sini bedakan Calvin sama Armin. Kalau Calvinis menekankan sekali kedaulatan Tuhan. Atas kehendaknya ada orang selamat dan ada orang tidak selamat. Ya, ya, tulip ya. Limited atonement. Allah hanya menebus kepada siapa dia mau menebus. Kita beda. Kita juga percaya ada predestinasi Tuhan. Tapi kita percaya Allah berkehendak untuk semua orang diselamatkan.
Sehingga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya secara universal. Tapi hanya orang yang merespon dalam kehendak bebasnya. Yang merespon kepada kehendak Tuhan, dia yang menerima keselamatan. Saudara nggak usah pusing, saudara pilih aja salah satu, nggak masuk neraka kok. Karena kalau didebatin nggak habis-habis. Udah ribuan tahun nggak selesai-selesai. Jadi kita nggak usah debat saudara. Yang mana saudara ngerasa serak, udah jalanin aja. Daripada debat nggak habis-habis. Nah, yang kedua, atas kehendaknya sendiri, dia telah menjadikan kita. Bahasa Inggrisnya dia melahirkan kita dari benih firman kebenaran. Saudara setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dilahirbarukan. Saudara you have to be born again. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu masuk kerajaan Allah, kamu harus lahir baru. Harus lahir baru lagi. Jadi saudara, kita nggak bisa masuk surga kalau kita nggak lahir baru. Nah, orang yang lahir baru pasti punya ciri-ciri hidup. Nah itulah, memang khotbahnya Pentakosta menekankan sekali kepada buah-buah pertobatan. Ayo, mana buahnya? Mana pertobatan kamu mana? Karena orang yang lahir baru pasti ada menghasilkan buah. Saudara. Jadi kalau kita bertobat 20 tahun lalu tapi hidup kita konstan sama gak ada perubahan, ya kita mesti merenungkan dong. Loh kok 20 tahun kok hidup saya sama gak ada perubahan? Gitu. Saya gak bilang saudara gak selamat, tapi artinya begini, jangan kita gak kerja sama dengan Roh Kudus atau kita mungkin sangat keras hatinya untuk kita, Roh Kudus gak bisa mengubah kita. Saudara. Tapi saya percaya orang yang nerima Roh Kudus pasti dia berubah. Mau pelan-pelan tapi pasti berubah. Gitu. Nah berubahnya pakai apa? Oleh firman kebenaran. Ia melahirbarukan kita oleh firman kebenaran. Dan dalam pertanyaan terakhir saya, dalam 1 Petrus 1, ya saya lupa angka 1 ya. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25 dikatakan bahwa kita telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Firman yang hidup itu, saudara. Saudara dilahirkan dari benih yang tidak fana, firman yang hidup. Pertanyaan terakhir, kenapa penting untuk memahami bahwa kita dilahirkan Allah dari benih firman yang tidak fana? Ini terakhir saudara buat malam hari ini. Kita baca dulu 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25 saya bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ini menjadi kekuatan kalau saudara sedang jatuh dalam dosa. Kalau saudara sedang jatuh dalam pencobaan. Saudara ingat, saya dilahirkan dari benih yang kekal. Kalau kita lempar biji jeruk ke tanah, dia pasti tumbuh jadi pohon. Sekalipun kita telantarkan, dia pasti tumbuh. Itu benih yang fana. Kalau kita punya iman terhadap benih jeruk, yang kita lempar pasti tumbuh, benih cabai. Maka apalagi kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, benih yang kekal itu. Maka saudara mesti punya keyakinan, assurance, bahwa apa? Saudara pasti berubah. Assurance bahwa saudara apa? Pasti bisa berubah. Saudara pasti bisa berubah. Sekalipun lama. Tapi jangan pernah menyerah. Kita jadi nggak boleh bilang, Pak saya nggak mungkin berubah lah, saya emang orangnya udah begini. Nggak boleh. Selama ada niat kita mau kerja sama Roh Kudus, pasti bisa berubah. Karena benih yang ditabur dalam hidup kita adalah benih yang kekal. Saudara, itu benih yang kekal. Dan benih yang kekal itu kalau kita berubah, dia pasti membawa keselamatan. Assurance of salvation. Ada jaminan keselamatan selama saudara hidup di dalam keselamatan itu. Selama saudara mengerjakan keselamatan, Tuhan kasih assurance of salvation. Kita juga percaya ada garansi keselamatan. Saudara, keselamatan bukan seperti saklar lampu. Habis bikin dosa, saklarnya mati. Waduh, neraka dah. Habis tobat, saklarnya nyala lagi. Ntar malam dosa, mati lagi saklarnya. Kita nggak begitu, saudara. Kita nggak begitu. Jadi jangan ketakutan, saudara. Ketakutan terus juga bukan buah roh, saudara. Milikilah jaminan keselamatan bahwa hari ini kita mati, Tuhan masih bawa kita ke surga. Nah dalam hidup kita ini yang fana,
lahirkanlah buah-buah pertobatan. Itulah yang menjadi garansi bahwa apa? Aku udah selamat. Ini buahku ini loh. Gitu. Amin. Ada pertanyaan saudara? Ini adalah pertanyaan terakhir kita hari ini atau ada diskusi silakan saudara. Saya sudah selesai. Ya, Lan. Pakai mikrofon coba. Pertanyaan penasaran aja sih. Kalau Tante Potifar itu Tante ujian Poti. apa cobaan? Cobaan, temptation. Temptation ya. Temptation. Kenapa temptation? Karena nggak mungkin kita diuji, berbahagialah. Bertahanlah di dalam pencobaan. Orang dia kabur. Saudara gampangnya begini, analoginya. Ini saya tadi lagi siapin, ini guru agama saya chatting saya tadi, dia kasih perumpamaan sederhana. Dia bilang begini, Dio, kalau kita sekolah kan ada ujian. Ujian itu, trials adalah supaya kamu lulus nilai minimum 65 misalnya. Ujian. Cobaan, nyontek. Bagaimana cara lulus tapi nyontek. Nah itu cobaan namanya. Jadi sama-sama dalam konteks ujian di kelas. Nah ujian kita adalah bagaimana saya bisa lulus minimal 65. Cobaannya adalah supaya saya nggak boleh nyontek. Gitu. Jadi kalau dalam konteks Tante Poti, saudara, ujian adalah ujian kekudusan. Yang Tuhan mau kejar adalah kekudusan dan ketaatan. Tapi cobaannya adalah, ya apakah kita mau mengikuti hawa nafsu, apa kita mau mengikuti tuntunan roh. Gitu. Nangkep gak Bapak Ibu? Nangkep ya? Ada pertanyaan lain? Nanya, jadi kalau misalnya pakai contoh kawalan tadi yang dicobain sama Potifar itu, berarti kan itu kan adalah cobaan. Berarti Dari luar? Dari luar ya, dari luar. Berarti sifatnya cobaan itu mau dorong kita untuk jatuh dalam dosa gitu ya. Iya. Nah kalau ujian itu mau angkat kita untuk bisa membuktikan iman dan karakter kita gitu kurang lebih. Iya. Nah tapi untuk dari kitanya sendiri mungkin kitanya nggak perlu menerka-nerka ini ujian, cobaan. Karena yang perlu kita lakukan respon kita adalah ya tetap percaya dan taat, benar gak? Jadi kita nggak perlu pusing beda ini ujian apa pencobaan. Betul. Nah di jemaat mula-mula lebih sederhana saudara. Karena jemaat mula-mula betul-betul hidupnya diuji. Karena mereka miskin. Kesulitan ekonomi. Itu ujian saudara. Kesulitan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami dampak BBM itu ujian. Udah. Itu ujian. Bener. Kesulitan ekonomi. Saudara karena COVID saudara nggak punya pekerjaan sampai saudara stres. Itu ujian. Itu ujian. Saudara ya. Bencana. Satu rumah kebakaran mendadak. Itu ujian. Jadi bedainnya gampang. Karena ujian nggak pernah bikin kita jatuh dalam dosa. Dalam arti begini. Karena telosnya itu saudara ingat ya telos maksudnya apa? Tujuannya. Tujuan trials untuk memurnikan karakter. Gitu. Tapi kalau cobaan tujuannya untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Gitu. Ya bisa bencana bikin saudara komplain, kecewa, kepahitan jadi dosa juga. Tapi tujuan awalnya nggak seperti itu. Tapi kalau temptation langsung dari awal itu untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Ya. Jadi penganiayaan juga cobaan. Ujian. Makanya saya bilang bahasa Indonesianya terbatas. Saya tulis limitasi bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Yunani sama, peirasmos. Bahasa Yunaninya sama. Jadi saudara, bahasa Yunani untuk trials dan temptation itu sama, peirasmos. Baik ini trials maupun temptation, itu bahasa Yunaninya sama, temptation. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tujuannya, telos. Tujuan. Kalau Tuhan pasti tujuannya ke arah yang positif, memurnikan karakter, membuat kita seperti Kristus, segala macam. Tapi kalau iblis, temptation, pasti tujuannya membuat kita jatuh dalam dosa. Udah bedanya itu aja. Sederhana aja. Ini cara kita membedakan. Gitu. Ya betul, saya juga percaya kita nggak perlu tiap hari mikir ini ujian apa cobaan, ini ujian apa cobaan. Ya ngapain juga lah gitu. Kita tahu kok, maksudnya kita tahu kok gitu. Oh ini bikin gue bikin dosa nih, udah jangan. Teman ngajakin clubbing, ayo. Ya cobaan. Kita ngomong ujian karena bahasa Indonesia suka kecampur-campur gitu loh. Tapi kita ngerti lah maksudnya mau ngomong ujian apa cobaan, intinya
Kalau bikin kita dalam dosa, udah jangan. Udah gitu aja. Jangan main api kalau bahasa Indonesia ngomongnya gitu. Udah jangan main api. Kan kita tahu kalau kita lagi main api. Kita tahu sebetulnya, nggak usah diomongin juga kita tahu ini lagi main api sebetulnya. Nah itu lagi cobaan itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ya. Boleh, itu dong, minta tolong dong, Timo. Ke belakang. Di belakang-belakang. Langsung ke belakang aja. Lan. Tadi kan ada ayat mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepada kamu. Iya. Kan saya tuh pernah dengar Tuhan itu nggak pernah jauh gitu kan. Iya. Yang menjauh itu kita. Iya. Tapi kalau dengan ayat ini kan, kalau kamu mendekat maka dia mendekat. Kalau kita menjauh, dia menjauh gitu kan jadinya ya. Karena ini ayat ditulis dalam konteks antropomorfisme. Antropomorfisme. Apa maksudnya antropomorfisme? Adalah usaha manusia menggambarkan Allah yang tidak tergambarkan itu. Contoh, maka menyesalah Allah. Emang Allah menyesal? Tapi itu usaha manusia menggambarkan apa yang dialami saat itu ketika dia berdoa, Tuhan mengurungkan niatnya untuk memberikan malapetaka. Kita tulis maka menyesalah Allah, tapi Allah nggak pernah nyesal. Karena Allah bukan pelin-pelan kayak manusia. Nah, dalam konteks mendekat, dalam konteks mendekat betul. Saya waktu itu pernah dengar khotbah begini. Saya pikir nih, waktu masih umur 22 saya dengar khotbah, saya mikir, ini bener juga teologi. Cuma sekarang saya mikir kayak kurang tepat. Allah itu seperti mesin pengering tangan. Kita dekat, dia respon. Kita jauh, nggak ada respon. Saya mikir, dulu saya waktu kuliah saya mikir, ini khotbah bagus juga analoginya ya. Kayak mesin apa? Pengering tangan. Kalau saudara mendekat, ada berkat turun. Saudara jauh, nggak ada berkat. Saya mikir ini kayak kurang tepat. Dulu saya mikir bener. Cuma ya karena dia berusaha menjelaskan ayat ini. Iya kan? Kalau kita mendekat ada respon. Kalau kita menjauh nggak ada respon. Cuma saya pikir-pikir, ya analoginya kurang tepat juga sih. Gitu. Karena waktu kita jauh pun Allah sebetulnya memanggil kita loh. Nah ini sebetulnya usaha manusia untuk menggambarkan, betul Allah nggak menjauh. Makanya kita yang berusaha mendekatkan. Nah ketika kita mendekatkan pasti kita ada respon. Nah itu gambarannya manusia menulisnya sastranya tuh ketika kita mendekat maka dia juga mendekat kepada kita. Gitu. Kalau menjauh bagaimana? Ada ayatnya. Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Udah jelas. Karena dia punya natur tidak berubah. He's immutable. Dia nggak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Ketika manusia setia, dia berlaku setia. Tapi ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Itu hebatnya Tuhan, saudara. Memberikan kita satu garansi bahwa Allah kita ini Allah yang kokoh. Kitanya yang labil, tapi dianya kokoh aja. Nah, kalau kita ngerti ini, saudara, kita gak pusing soal antikris. Orang Indo itu kalau seminar antikris paling laku. Seneng gitu. Saudara gak usah pusing. Mau apa yang datang, dia setia. Udah selesai. Itu saya. Jadi kita gak usah stres. Ini antikris bukan? Vaksin antikris ya? 666. Ada satu pendeta saya mau ngundang datang. Dio, saya belum divaksin. Loh kenapa? Ya karena saya gak mau divaksin. Jadi saya gak bisa ngundang. Karena gak ada peduli lindungi. Dia ngomongnya begitu, saudara. Saya mikir, ini pendeta terkenal. Om, Pak, vaksin aja. Gak mau. Ya udah kepercayaan masing-masing, saya bilang. Saya gak maksain. Cuman kalau kita karena itu membuat kita jadi kayak, aduh, saya bilang gimana saya bilang. Emang kalau andai kata divaksin pun membuat kita kehilangan surga. Betapa kecilnya surga dalam pemahaman kita. Sampai vaksin bisa matiin surga. Jadi itu saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu setia dan dia setia kepada janjinya, kita lebih tenang menghadapi kehidupan. Sekalipun kita nggak mendapatkan jawaban doa kita loh. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Lagi. Ya. Kan ada yang ngomong nih, keselamatan itu seterusnya. Sekali selamat tetap selamat gitu kan. Iya. Nah, jadi ada teman saya itu ragu gitu.
Jadi saya itu selamat nggak ya, masuk surga nggak ya gitu kan? Karena kan kita itu mesti setiap jam aja pasti ngelakuin Dosa. kealpaan gitu kan. Alpa, iya. Nah itu gimana ya gitu dia tanya. Iya. Jadi inilah ekses daripada pengajaran juga yang kurang biblical terhadap ekstrim satu lagi. Kalau ekstrim satu, mau apapun yang saudara lakukan pasti selamat. Itu hyper grace. Apapun yang saudara lakukan pasti selamat. Karena Allah selalu tersenyum terhadap hidup saudara. Tapi ekstrim satu lagi, susahnya setengah mati masuk sorga. Itu ekstrim satu lagi. Nah kita tuh di tengah-tengah, tante. Kita di tengah-tengah, enak, kita balance saja. Jadi nggak usah pusing. Jadi saudara, ya, saya percaya begini. Ketika manusia berjalan dan dia bertemu dengan salib Kristus, ya, ini kita menjadi orang yang a new person, baru. Saudara, kita terima keselamatan. Nah ini sangat tergantung definisi keselamatan itu apa. Kalau keselamatan dipandang sebagai sebuah tiket yang kita bisa hilang suatu waktu, ya itulah jadinya. Gampang hilang kayak tiket anak kecil disuruh pegang balon. Jangan hilang ya, 2 jam ya, hilang balonnya. Ya karena kita memandang keselamatan seperti itu. Balon atau tiket, hal yang gampang hilang. Lah ini kan bukan ngomongin tiket saudara, itu kan metafora manusia menggambarkan tiket ke surga, itu kan metafora. Cuman jangan pikir beneran, tiket. Gitu. Nah, ketika saudara lahir baru, saudara dibenarkan, saudara di-justified. Pembenaran itu artinya begini, saudara secara posisi sekarang adalah orang kudus dan orang benar di hadapan Tuhan. Benar, sekalipun kita berdosa tapi Tuhan membenarkan saudara. Bukan karena perbuatan kita tapi karena darah Kristus, karena apa yang Yesus perbuat. Ayatnya di mana ya? 1 Korintus atau 2 Korintus gitu. In him who knew no sin has been made sin for us, so that we can become the righteousness of God through him. Saya lupa ayatnya di mana, tapi ayatnya itu, saudara. Ya. Nah, setelah saudara dibenarkan, kita masuk dalam proses yang namanya pengudusan. Nah, ya, anggaplah ada satu level kekudusan yang layak gitu saudara ya. Anggaplah ada satu level kekudusan yang layak. Misalnya di sini gitu, misalnya di sini lah. Misalnya di sini. Begitu saudara dibenarkan secara posisi saudara di mata Tuhan itu saudara sudah di sini, langsung di sini. Udah benar kok. Makanya sekalipun kepada jemaat Korintus yang dikatakan tidur dengan istri ayahmu, Paulus masih mengatakan kamu orang kudus. Itu jemaat Korintus tuh, yang udah begitu najis. Kamu orang kudus, masa bait Allah campur dengan kedagingan? Tapi kerjakanlah pengudusanmu. Jadi secara posisi kamu sudah kudus, ini kamu sudah di sini. Nah sekarang masuk ke dalam sanctification, ke dalam pengudusan. Nah dalam proses pengudusan inilah yang kita katakan kamu bisa jatuh bangun. Tapi jatuh bangunnya pasti naik ke arah atas, gitu. Pasti kamu akan naik ke arah atas. Nah atasnya berapa ya? Atas, Pak, ini level apa ya? Saya nggak tahu. Itu cuma Tuhan yang tahu. Kalau nggak kita bisa stres loh. Ini sebelum saya mati saya udah masuk ke level 99 belum? Stres loh kita loh. Kita nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Yang pasti dia berkata sampai mati kita dikuduskan. Sampai mati kita mengerjakan keselamatan ini. Ini yang kita kerjakan tuh ini. Justification itu sepenuhnya dari Tuhan. Nah, pengudusan atau sanctification itu adalah kerjasama antara saudara dengan Roh Kudus. Ini kerjasama yang kita namakan sinergisme. Saudara bersinergi antara Roh Kudus dengan saya. Ini saudara bersinergi. Makanya kita khotbah, ayo jangan ikutin dosa, ikutilah tuntunan Roh Kudus. Ya kan, hidup menurut Roh, jangan hidup menurut daging. Nah itu di sini. Wah, semakin kita hidup menurut Roh, semakin kita naik, dikuduskan. Sampai satu saat nanti kita masuk dalam proses namanya pemuliaan atau glorification. Inilah proses di mana ya kita jadi manusia diangkat Tuhan dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan. Itu keselamatan bagi saya. Jadi kalau dia ketakutan, jangan. Karena kenapa? Karena di sepanjang pengudusan Allah memberikan jaminan. Allah kasih garansi. Gitu.
Nah, kapan orang kehilangan keselamatan? Karena kita percaya orang bisa kehilangan keselamatan. Kapan? Murtad, apostasia. Apostasia bukan sebatas pindah agama. Lah kalau orang pindah agama 10 tahun lagi bertobat gimana? Lah berarti belum murtad dong. Murtad itu susah. Murtad itu dalam satu poin dalam kepengudusan, itu kita turun sampai pada poin di mana kita ketika mati, kita sudah dalam posisi menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita membenci Yesus. Dalam posisi itulah ketika kita mati di dunia ini, kita bisa katakan mungkin orang ini tidak selamat. Ketika turun kan buahnya rohnya hilang. Kok jadi makin hancur orangnya. Dari dulu ke gereja kok jadi kagak ke gereja. Jadi kalau kita lihat teman kita makin mundur, kita nggak bilang murtad, kita cuma bilang apa dia lagi mundur. Atau bahasa Inggrisnya backslide. Lagi naik ke atas, dia turun. Ngomongnya backslide. Ya kan, saudara? Kena kasus, mundur. Yang sebelumnya aktif pelayanan, enggak pelayanan. Sebelumnya semangat, jadi marah-marah. Kok marah-marah terus sama Tuhan Yesus, kok jadi kepahitan. Nah, kepahitan itu satu langkah. Baru satu langkah. Belum murtad, baru satu langkah. Makanya dikatakan orang yang kepahitan hati-hati jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Karena kamu bisa tercemar dan kamu bisa hilangkan keselamatan. Berarti begini, lama-lama kepahitan, jadi keras hatinya. Dia bisa murtad loh. Tapi kan gak mudah gitu loh. Enggak, hari ini pahit, udah hilang keselamatan kita. Ya enggak begitu gitu loh. Nah inilah tugas kita kalau ada orang lagi mundur, kita ayo semangat dong. Ayo ke gereja lagi, ayo. Nah orang yang ketakutan kita kasih ayat-ayat yang menguatkan, kan ada banyak ayat tante. Ya kan, He is the perfecter of our faith. Ibrani 12 ayat 1 kalau gak salah. He is the guarantor of our faith. Wow. Dia yang, Filipi 2:12 ayat favorit kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan. Di situ ada kerjasamanya, kita mengerjakan, Allah kasih kemampuan. Ya udah itu balance-nya. Kita mengerjakan, Roh Kudus kasih kemampuan. Udah. Jadi nggak usah takut. Gitu. Jadi saya nggak stres tuh. Orang ketakutan saya nggak stres. Kalau saya stres dan takut berarti pemahaman keselamatan saya belum benar. Jadi saya juga nggak mau khotbah nakut-nakutin orang, saya nggak mau. Nggak benar itu. Tapi kalau saya ditanya, benar nggak bisa kehilangan keselamatan? Ya saya percaya bisa. Bisa. Gitu. Oke ya. Pak. Yang terakhir ya, Tante, pertanyaan terakhir. Ada lagi ya? Ya? Oh ya. Jadi ini lanjutannya Pak ya. Jadi kalau ketika orang itu sedang mau bangun lagi gitu ya, terus walaupun dia jatuh bangun gitu, mati gitu loh, itu tetap selamat ya Pak ya. Jadi kalau saya kan suka baca ya, orang meninggal kan bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan gitu ya. Walaupun memang belum di level atas itu. Nah masalah kita nggak tahu level atas ukurannya. Nah itu kita nggak tahu. Begitu kita tahu kita sudah menghakimi. Jadi agamawi dong ya. Betul, itu agamawi jatuhnya. Betul, makanya kalau ditanya, Pak mati surga apa selamat? Saya bilang saya nggak tahu. Karena saya bukan Tuhan. Benar saya bukan Tuhan. Urusan kita cuma yang kelihatan aja. Karena contoh di ICU, siapa tahu ketemu malaikat dalam mimpi. Kita nggak tahu, jadi jangan menghakimi. Yang kita hakimi siapa? Kalau ada sesahabat kita yang masih hidup berbuat dosa, kita tegur. Bro, ini dosa nih, hati-hati. Kita tegur dong, kalau nggak tegur kita nggak mengasihi dia dong. Tapi kalau yang udah lagi berjuang, struggles, kita tahu dia berjuang, lalu tiba-tiba gas tabrak mobil. Ya jangan bilang neraka, karena we don't know. Kita nggak tahu. Gitu. Masa kita ngomong ke orang tuanya, Bu yang sabar ya Bu ya, dari hidup anak ibu sih kayaknya sih nggak masuk sih Bu. Kan nggak mungkin kita ngomong begitu kan, nggak mungkin, sekalipun kita tahu mungkin hidupnya tuh nggak baik gitu loh. Ya. Jadi untuk hal urusan surga neraka kalau saya tanya, saya prefer saya nggak mau jawab. Saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Udah gampang, saya nggak tahu. Bener saya nggak tahu. Gitu. Kecuali orang yang benar-benar nggak percaya Tuhan Yesus ya. Ya itu udah jelas. Kecuali kita masuk dalam topik keselamatan di luar Kristus. Wah itu beda topik. Katanya ada orang yang selamat tapi cuma di pagar surga doang. Wah itu beda topik dah.
Oke, saudara, jadi hari ini sudah selesai. Terima kasih buat ininya. Kita selesai jam 9, 1,5 jam. Nggak berasa juga 1,5 jam, seru. Nah, 2 minggu lagi kita akan ketemu untuk bahas lanjutannya. Brother Willy akan sharing. 2 minggu lagi setelah Willy, Timo akan ngajar. November, Pak Robert Trisna, dosen saya eksegesis perjanjian baru, dia akan ngajar. Desember ketemu saya lagi, saudara. Kita pokoknya selesain Yakobus lah, sampai Desember kita selesain. Ya, jadi nanti settingnya seperti ini, saudara. 2 minggu lagi tetap pengumuman akan di-share lewat Instagram sama ya WA Group seperti biasa. Nanti ada PowerPoint juga. Malam ini link YouTube juga ada. Nanti selesai semuanya, link YouTube saya compile. Jadi saudara bisa klik-klik lagi dari awal. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.